Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita, alhamdulillah bersama dengan para narasumber. Kayaknya daripada ngopi nih. Lagi acara Ipong Dudung biasa. Acara Ipung Dudung. Teman-teman, sekarang kita berada dengan para narasumber nih. Kayaknya lagi pada santai nih. Oh, Pede, dong, Pede. Alhamdulillah, Andri. Pak Heri, Damang. Alhamdulillah. Pak Ade, Damang. Aduh, alhamdulillah. Kita sedikit bincang-bincang. Bincang-bincang. Jadi Ipong Dudung ya. Ipong Dudung. Jadi itu namanya ini markas operasional darurat. Kalau disingkat Markas Modar. Tujuh ngarap bukan naon ya TPD ya itu. Bala kecelakaan. Bala kecelakaan, alhamdulillah. Ipong Dudung. Berbicara berbagai macam aspek lah. Teman-teman ini udah berumur tapi masih pada kece-kece nih. Oh, iya dong. Aki-aki zaman now ini air kayaknya ini air nih. Casing boleh jadul, Dri. Casing boleh jadul. Mesin harus tetap Android. Aduh, mantap. Jadi buat para ya pemirsa atau teman-teman YouTuber yang lainnya, intinya tetap semangat, Ferry. Oh, semangat jangan terpengaruh oleh casing ya. Jangan oleh casing kan. Gimana? Sehat-sehat keluarga semua. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman para narasumber kita nih. Oh, Ferry. Tujuh ngobrol kenal Ferry ya. Pemimpin atau naon ya teh? Pemimpin lu kumaha ya teh maksudna teh? Komandan modal. Kita sedang berbicara masalah Kepemimpinan. karena kalau menurut saya pemimpin itu lebih pada karakter orang, ya. Bukan hanya di sebuah perusahaan, tapi kalau itu sudah menjadi karakter kita, diterapkan di lingkup kecil dulu ya, rumah tangga, di lingkungan ya, itu akan tetap terbawa oleh kita Dimanapun Pak Edi. betul. Nah, itu akan lahir dengan sendirinya dari belajar dari ini. Leader are born but not made. Jadi Hartos na Pak Edi, kepemimpinan itu panginten teh ieu rencangan di bumi ya. nggak bisa dibuat, Nggak dibuat. lahir dengan sendirinya. Karena kalau kepemimpinan dibuat, takutnya terjadi the wrong man in the right place, kan gitu. Tapi kalau dia lahir dengan sendirinya dari karir, dari kinerja dia, dari pengalaman dia, itu akan Sama caranya bikin orangnya. leader memang artinya adalah pemimpin. Leader. Indonesia leader Iya. tapi itu punya makna sendiri huruf-hurufnya. Seperti huruf pertama adalah huruf L. L itu listen, mendengarkan. Leader L. Listen, mendengarkan. Pemimpin harus mau mendengarkan berbagai macam keluhan, masukan, kritikan dan segala macam. Huruf yang kedua adalah E, explain, Explain. menjelaskan. Menjelaskan. Seorang pemimpin harus mampu menjelaskan berbagai macam. Yang kedua, Asis. ini harus membantu baik bawahannya baik terhadap hal-hal yang memang harus dibantu kan? Yang berikutnya keempat adalah D D ya D diskusi. Seorang pemimpin juga harus mampu, harus selalu berdiskusi, mengambil keputusan segala macam, membuat aturan, jangan sepihak, diskusikan. Berikutnya adalah evaluasi, penilaian terhadap kinerja, penilaian terhadap hasil kerja yang depan banyak, pokoknya harus bisa menilai, evaluasi. Dan terakhir ada respon, menanggapi. Itu adalah leader. Jadi artinya memang pemimpin, tapi huruf-hurufnya punya makna sendiri-sendiri. Itu menurut pendapat saya. Jadi pemimpin lebih pada karakter. Karakter seorang memang tidak bisa dibuat-buat ya. Betul. Karena setiap orang atau individu itu memiliki atau bawaannya betul. Memiliki apa ya? Ciri khas, Ya, memiliki talenta. untuk memimpin atau jadi seorang pemimpin itu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem
sistem family, kekeluargaan. kekeluargaan. Nah itu, jadi kadang-kadang perusahaan tuh bukan masalah modalnya kecil gede, tapi Sistem kalau kita kacau ya Pak. jadi harus ada memang pemimpin yang tumbuh dari kinerjanya. Ada sosok yang muncul berarti Pak Edi. Ya. Kalau hanya penempatan karena koneksitas, karena saudara, karena si A, si anu, kalau orang tersebut sesuai dan dengan kemampuannya, nggak jadi masalah. Tapi umumnya kebanyakan nggak sesuai. Makanya terjadilah yang disebut the wrong man in the right place. Orang yang salah Orang yang salah di di tempat tempat yang yang benar. Jadi kacau Pak Edi. Kembali gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga ini ya. Jadi nggak sembarangan jadi leader atau pemimpin gitu ya. Perlu dia itu tadi modal apa leader, listen atau mendengarkan itu tadi yang mungkin yang udah dijelaskan sama Pak Edi ya. Itu mungkin bisa dipelajari pemimpin itu apa, terus apa fungsinya, terus bagaimana. Itu ada punya ciri khas. Setiap orang itu punya talenta Pak Edi ya. Berarti tiap orang itu akan beda-beda dong Pak Edi. Beda-beda ya. Cara memimpinnya juga. Kalau kita sudah punya bakat seorang pemimpin, insya Allah itu akan kelihatannya sendiri. Mudah itu Pak Edi ya. Dimanapun kita berada, di lingkungan manapun itu akan kelihatan. Sifat-sifat kepemimpinan itu akan keluar dengan sendirinya. Begitu juga di perusahaan. Cuma di perusahaan kan biasanya lebih kepada masalah manajemennya, ya kan? Mengelola, memanage suatu aturan yang ada di perusahaan itu. Itu pun harus dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar mampu di bidangnya. Jangan menempatkan orang yang bukan bidangnya karena koneksi, karena sesuatu dipaksakan. Ya tinggal tunggu aja seperti bomba itu, gitu kan. tapi menjadi seorang pemimpin atau leader Pak Edi itu perlu sekolah dulu apa enggak Pak Edi? Lebih bagus. Atau mungkin dalam artian harus diasah tapi dengan cara sekolah Pak Edi? Awalnya bakat ya. Bakat dulu. Bakat dulu. Dia akan muncul kalau sudah punya bakat. Makanya tadi leader are born but not made. Kepemimpinan itu akan lahir dengan sendirinya, nggak bisa dimulai. Alami berarti ya. Alami dari bakat. Dari bakat dulu. Tapi ketika dia belajar dari ilmu-ilmu tentang kepemimpinan itu lebih bagus lagi. Bagaimana cara mengembangkan? Berarti kembali ke SDM itu orang Dia gitu punya ya? wadah, Ya. sudah punya wadah. SDM itu sendiri. Ya, oh iya. Sudah punya basic. Punya basic, dasar dengan gitu ya. ilmu-ilmu. Nah itu akan lebih bagus, lebih profesional. Banyak pemimpin yang hanya nama, banyak pemimpin yang bangga akan hanya baju seragamnya aja, banyak hanya karena bangga dengan jabatannya aja, tapi kemampuannya nggak ada. Jadi banyak orang bangga akan ketidakmampuannya. Mungkin di situ bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang beda ya. Akan terjadi seperti membuat aturan. Mungkin antara karyawan dan pemimpin itu mungkin yang banyak clash itu sendiri. Betul. Mungkin karena ketidakmampuan dia. dalam memimpin bagaimana ya. manage suatu kelompok gitu. Seperti itu. Makanya kita harus banyak belajar. Lahir dengan sendirinya, maksudnya dari di samping karakter yang sudah kita miliki, bakat yang kita miliki, itu ditambah lagi dengan banyak belajar, pengalaman, diskusi ya dari orang-orang, ilmu pengetahuan, sehingga dia akan lebih solid. Betul-betul seorang pemimpin yang profesional di bidangnya. Tim yang kompak berarti ya. Itu menurut saya ya. Mungkin ada yang lebih pinter daripada saya. Ini hanya saya bicara hanya sekedar pengalaman dan ilmu yang selama ini saya tahu tentang kepemimpinan. Diskusi ya harus diskusikan. Contohnya ketika kita membuat suatu peraturan, diskusikan dengan bawahan kita. Karena prinsip kita sebagai pemimpin musyawarah untuk mufakat. Jangan kita sendiri yang bikin aturan tanpa mempelajari kondisi di lapangan, itu sepihak namanya. Menurut kita benar, tapi pelaksana di lapangan belum tentu cocok. Jadi kacau bedanya. Ya, Kacau. akan bertolak belakang. Makanya kita harus diskusikan. Yang pemimpin untuk saat ini simple buat saya. Pegang kuncinya. Satu, siklus Deming. Siklus Deming. Apa itu siklus Deming? PDCA. PDCA. P-nya planning, Planning, D-nya do, C-nya check, check, A-nya action. action. Jadi PDCA. rencanakan, lakukan, evaluasi, ya, cek evaluasi, A-nya action, tindakan. Action, tindakan. Jadi
bahasa Indonesia kan rela tidak. Rela tidak rencanakan, lakukan tindakan. lakukan tindakan PDCA. Jadi Ilmu lur. Jadi tindakan atau evaluasi bisa planning atau bisa standarisasi. Standarisasi. Itu kunci pertama. Yang kedua, gunakan diagram tulang ikan. Atau Diagram disebut tulang ikan. fishbone. Fishbone. Diagram tulang ikan. Atau juga disebut diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa. Ishikawa. Guru Dari besar Jepang berarti Bedi ya? Universitas Dari Tokyo gitu kan. Oh iya. Itu gunakan itu. Cukup dengan itu. Gunakan juga problem solving, teknik pemecahan masalah. Kunci itu keseharian kita juga bisa kita lakukan dengan memegang kunci itu. Insya Allah, kalau kita berbuat kesalahan tidak akan timbul lagi kesalahan berikutnya, tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang sama. Jadi jangan bangga kalau kita sudah salah deh, belat atau kesalahan digalai deh. Berarti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehari-hari. Insya Allah itu manfaat buat diri kita sendiri. Sehingga meskipun kita sudah tidak bekerja di suatu perusahaan yang waktu itu mendidik kita sebagai seorang leader, karakter leader akan tetap nempel di diri kita. Karakter kepemimpinan akan tetap nempel di diri kita. Nggak harus perusahaan kan Bedi ya? Nggak usah perusahaan, di lingkungan, di rumah. RT RW pun bisa. Apalagi rumah tangga. Betul. Betul. Itu Pak. Nah, Jadi teman-teman, kita harus bangga akan kemampuan kita ya, Bedi ya. Ya. Harus percaya diri juga dong harusnya. Jangan bangga akan baju seragam, jabatan. Apalagi tapi kemampuannya pangkatan. tidak ada. Ya. Salah satu anekdot cerita tentang bangga akan ketidakmampuan. Waktu itu ada perlombaan memanah apel di atas kepala. Pesertanya Inggris, Cina, dan Indonesia. Dari Inggris dia naik ke atas panggung. Nancep tuh di atas apelnya. Dengan bangga di atas ke panggung. I am Robin Hood. On target. Iya, karena dia bangga kemampuannya kan. Iya. Yang kedua dari Cina. Mana? Nama juga kena apel. Dengan bangga di atas panggung. I am Wong Fei Hung. Wong Fei Hung. Wong Fei Hung teman-teman. Yang ketiga nih dari Uganda lah, bukan dari Indonesia ya. Uganda. Dari Uganda lah. Naik ke atas pentas, mana? Cek, lain kena apel, kena sirahnya. Kena kepala. Kena kepala, cek. Tapi dengan bangga naik ke atas panggung. I am sorry. I am sorry. Salah, oke, masih kena bangga, masih naik ke atas panggung. Punten. Ya, I am sorry. Padahal lu dipanah guluna geus ngagolepak gitu kan. Dengan bangga dia naik. I am sorry. Itu salah satu cerita tentang bangga akan ketidakmampuan. Sudah tidak mampu masih naik panggung. Masih bicara dia, I am sorry. I am sorry. Itu nih. Jadi teman-teman jangan salah kaprah itu. Kita sudah bangga, tapi apa yang mau dibanggakan? Kalau kebodohan yang dibanggakan, ya itulah tadi celaka ya. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri pun pasti celaka. Karena kemampuan yang harusnya bisa, karena jadi salah sasaran ya itu tadi. Salah membanggakan sesuatu. Jelas ya tentang leadership, dan menurut saya pribadi kita orang seorang leader bukan eksekutor. Leader adalah motivator, inovator, inspirator, juga protektor, pelindung buat anak buahnya. Karena kalau kita kerja dalam satu kelompok, baik buruk anak buah, baik buruk kita sebagai pemimpin. Ya, mungkin di situ permasalahan mungkin di situ Bedi ya. Masih banyak. Harus kita yang mendidik. Jadi pemimpin itu bukan bisanya menyalahkan kan? Ketika anak buah kita bersalah, jangan kita marahi, tapi kita cari tahu. Ingat, Ada apa kan gitu? ingat. Banyak faktor penyebab kesalahan itu terjadi. Setiap kesalahan belum tentu harus selalu human error. Banyak faktor penyebabnya. Banyak. Banyak faktor penyebabnya. Makanya kita harus tahu. Cari tahu. Gunakan diagram tulang ikan itu untuk mencari tahu penyebab dominan kesalahan itu terjadi. Masalah utama apa itu yang dicari itu kan?
Satu contoh, ketika kita makan di sebuah restoran, itu ada tamu yang komplain karena beef sticknya nggak enak. Manajer store itu langsung memarahi kokinya. Itu hal yang sama. Belum tentu kesalahan itu adalah dari kokinya. Bagaimana? Akhirnya kita mencari tahu. Digunakan penyebab masalahnya, beef stick nggak enak. Yang harus kita selidiki apa? Manusianya, metodenya, materialnya, lingkungannya. Itulah Nah, jelinya nanti seorang akan pemimpin kan. kelihatan. Betul. Nanti akan kelihatan. Manusianya, si kopinya benar, dia kerja sudah ngikutin aturan yang ada. Metodenya benar, sudah dibikinkan SOP segala macam cara pembuatan. Lingkungannya bersih, nggak ada kotoran, jelaga, cucungan. Nah, materialnya gimana? Materialnya itu kan daging. Kita tanya, ini daging di freezer udah berapa lama? Udah 2 bulan, Pak. Nah, gitu. Ada lagi yang lain, ini berapa? Yang sebulan. Coba pasak yang sebulan. Begitu dipasak, dimakan, masih nggak enak. Yang ini baru 2 minggu. Coba pasak yang 2 minggu. Begitu dipasak, dimakan, enak. Oh, berarti masalah dagingnya. Penyimpanan materialnya. Ya kan? Setelah dicek ketahuan penyebab utamanya adalah penyimpanan material bahan, maka kita actionnya apa? Standarisasi bahwa daging di dalam freezer jangan lebih dari 2 minggu, maksimum harus 2 minggu. Insya Allah tidak akan ada lagi kesalahan yang terjadi. Itulah pemimpin. Nah, jadi mencari penyebab dominan kesalahan itu terjadi. Jadi bukan bisanya hanya menyalahkan, berarti ya? Belum tentu. Belum tentu ya. Human error. Penyebab kesalahan, faktor penyebab kesalahan banyak bisa terjadi. Banyak faktor penyebabnya, belum tentu human error. Kalau pemimpin yang benar. Kalau soal nyalahin orang mah, marahin anak buah mah barbari, nggak usah leader, nggak usah pemimpin, ya kan? Tapi kita kan ingin cari tahu penyebab dominannya apa sih? Oh berarti koki orang tersalah. Tanggung jawab. Setelah kita evaluasi, oh ternyata dagingnya lila teuing. Terlalu lamanya. Iya. Ada luar sana. Makanya standarisasinya adalah 2 minggu maksimum. 2 minggu. Ternyata daging yang 2 minggu dimakan masih enak. Masih enak. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi kepemimpinan baik buruk anak buah, baik buruk diri kita. Kita berhak melindungi anak kita, mendidik, mengajarkan. Itu pemimpin yang benar. Kalau menurut saya ya. Lagi diskusi sebentar. Ini lagi bikin konten biasa. Ya maaf teman-teman, mungkin ada iklan sebentar. Maklum siang hari masih banyak anak-anak yang lagi pada main. Jadi seperti itu di masalah kepemimpinan yang saya tahu ya, bukan berarti saya pintar, saya dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat masukan juga dari rekan. Kira-kira seperti itu. Pemimpin yang saya harapkan seorang pemimpin. Nah, mudah-mudahan perbincangan kali ini ya obrolan receh sebenarnya teman-temannya. Sebenarnya mudah itu jadi pemimpin, cuman bisa nggak orang itu untuk menerapkan pada diri orang itu tersebut. Jadi pemimpin itu bukan berarti seorang jabatan ya, atau beda. Makanya saya sebut be a good leader, but not boss. Jadi dasar Be pemimpin a yang good baik. leader, but not boss. Jadi jadilah pemimpin yang baik adalah seperti bos. Karakter pemimpin dengan bos beda. Makanya ketika kita kepada para pemimpin di perusahaan maupun di mana aja berada, jadilah pemimpin yang amanah, someah, dan yang bawahan amanah. Ya, Amin, amin. pemimpin. Karena pertanggungjawaban pemimpin bukan hanya di dunia akan dipertanyakan. Di akhirat pun akan dipertanyakan. Makanya dia good leader. Jadilah pemimpin yang baik. But not boss. Jangan seperti bos. Bos mah wajar-wajar baik gawena ambak-ambakan tutunjuk atau lapang talapung. Kalau bos mah udah jelas banyak uang, jadi ya tinggal nyuruh-nyuruh ya. Nah, yang jadi pemimpin eta nu berat. Lebih berat itu. Kudu adil ini ya. Betul. Kudu adil. Bukan sekadar menyalahkan anak buah. Dan adil pun bukan berarti sama kan? Ya kan? Itu saya bilang harus menjadi motivator, edukator, harus jadi bisa ya,
inspirasi bagi karyawan-karyawan di bawah. Inspirator. Juga harus bisa menjadi protektor, pelindung anak buah. Harus kita lindungi anak buah kita, baik buruk anak buah, baik buruk diri kita. Kalau pemimpin yang baik, anak buah pun akan ikut baik. Tapi kalau pemimpin yang kurang baik, katakanlah seperti itu, bawahan pun pasti akan kacau. Ya, teman-teman, itu nih obrolan-obrolan kita hari ini rada berat ya. Rada berat. Ya itu mau biasa lah, bala kecelakaan. Bala kecelakaan lah. Barangkali ada manfaat. Ya, ini mah obrolan santai sebenarnya. Itu kan. Ya, apalah artinya saya. Emang gelar saya DRS dalam rangka susuganan tadi gitu. DRS dalam rangka susuganan. Jangan lupa nih, Pak Edi, komunitas air. Aki-aki idaman remaja. Ya mungkin untuk Bunda Heni, ya kalau ikut gabung nih sama Pak Edi. Saya banyak jabatan. Banyak jabatan nih Pak Edi nih, banyak Bunda nih Bun. Wakil ketua komunitas air. Komunitas air? Iya. Terus juga pimpinan Ponpes Al Asor. Pondok Pesantren Al Asor itu. Bukan pondok pesantren. Bukan pondok pesantren. Pondok pesona. Pondok Pesona. Aduh. Soya. Ayo wae Pak Edi ya tuh. Asal Aya deui cenah aya naon deui? Sultan di Kesultanan Janda Empire. Jana Empire. Jana Empire. Itu Direktur Utama PT Birahi Jaya. Kan? Birahi Jaya. Birahi Jaya. Aduh, rada pulgar ya kadek. Terus CEO juga CEO di Panti Pijat Syariah. Panti Pijat Syariah moal aya Pak Edi. Pantesan bicara mengenai leadership jabatannya geser. Banyak kan Masalahnya jabatan. Masalahnya satu. Naon tah? Dari sekian jabatan yang saya pegang, nu mayar. Waduh, karunya teuing atuh Pak Edi. Apa ya? Gaji. Aduh ya guys. Gaji. Sekarang ya Pak Edi ya anggotana ya Pak Edi. Oh iya. Ini anggota komunitas. Aduh. Kita lagi ya Sharing silaturahmi ya, lah, silaturahmi. silaturahmi. Ya jadi teman-teman dimanapun yang mungkin sedang ikut ya nimbrung, kalau mau ilmu silakan ikut nimbrung mungkin di kolom komentar, jangan lupa like ya, subscribe juga. Mudah-mudahan ilmu atau lain ilmunya ya obrolan kita hari ini obrolan ya obrolan santai lah, Obrolan bisa santai. bermanfaat. Amin, amin. Gitu ya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin itu emang mudah, cuman ya itu tadi ya penerapannya harus betul, harus pas. Jadi jangan bisanya hanya menyalahkan, tapi bisa harus menerima keluhan, kritikan, bukan hanya dari luar, tapi dari karyawan. Dan bagaimana caranya, solusinya itu seperti apa. Nah disitulah fungsinya seorang pemimpin. Gitu. Bisa pun nyala-nyalakan anak buah. Wah bahaya Ada dong. lupa mimpin. Jadi teman-teman ya, kita akan lanjut sesi berikutnya. Nah, obrolan mah masih panjang ya, masih panjang. Aduh, seueur iklan ya ngalangkung ya. Kalau suaranya kurang jelas ya harap maklum karena ini siang hari. Tuh manuk oke disada. Oke ya, Episode berikutnya. episode berikutnya kita akan sambung lagi ya dengan ya obrolan-obrolan yang receh lainnya yang juga bermanfaat. Ya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share dan juga komen di bawah. Ya mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman di sana mengenai leadership. Nah, kita akan tanya Pak Edi dan narasumber Pak Edi ya. Aduh Pak Edi kabar kabur ya Pak Edi ya Pak Edi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.